Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada 3 orang di zaman dahulu, ketika mereka berjalan, tiba-tiba turun hujan yang deras. Ketika turun hujan yang deras, mereka pun pergi ke suatu goa yang kosong di tempat tersebut. Mereka masuk ke dalam goa tersebut. Tidak lama ketika mereka istirahat di dalam goa tersebut, tiba-tiba gunungnya goyang. Ada batu dari atas jatuh menutupi tepat di depan pintu goa, sehingga mereka terpenjara di dalam goa tersebut, gak bisa keluar. Gak bisa keluar. Segini pun gak ada. Mau dorong, batunya besar banget. Mau gali, gak punya alat buat cangkul. Mau gimana? Mau pasrah, mati di situ. Gak ada makanan, gak ada minuman. Apa yang mereka lakukan? Rasulullah SAW cerita kepada kita agar jadi pelajaran untuk kita. 3 orang tersebut, mereka saling berunding. Kita kalau begini terus, kita mati. Terus gimana? Udah, setiap dari kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal perbuatan yang soleh yang dia pernah perbuat. Setiap dari kita, ayo. Pasti kita punya amalan yang kita kira itu dekat kepada Allah, itu diterima oleh Allah. Maka dengan amalan tersebut kita minta agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ini agar kita selamat dari tempat ini. Maka yang pertama berdoa, meminta kepada Allah. Dia berkata, ya Allah, Engkau tahu ya Allah, dahulu ada seseorang yang pernah aku cintai, perempuan yang mana masih kerabatku. Ternyata orang tersebut ketika dalam keadaan butuh, sangat perlu dengan uang, dia datang kepadaku dan meminta agar bantuan, agar aku berikan harta kepadanya. Lalu aku mengatakan kepadanya, kalau engkau mau menyerahkan dirimu kepadaku, artinya melakukan perbuatan zina, yang perbuatan yang haram, maka aku akan berikan uang kepadamu. Maka perempuan tersebut dengan terpaksa, karena memang dalam keadaan perlu, butuh, maka dia pun meminta, ya sudah, berpasrah diri kepadanya. Ketika orang tersebut sudah berada dalam posisi di mana dia akan melakukan perbuatan zina tersebut, perempuan itu mengatakan, ittaqillah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, hati-hati kepada Allah. Ya Allah, kata dia, demi Allah saya tinggalkan perempuan tersebut karena aku takut kepadamu, dan aku berikan harta tersebut tanpa meminta imbalan sedikit pun dari perempuan tersebut. Ya Allah, kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang engkau terima di sisimu, maka bukakanlah kepada kami pintu ini. Batu ini geserkan dari kami ya Allah. Maka bergeser batu tersebut, tetapi geseran yang masih sedikit, mereka tidak bisa keluar. Satu lagi berdoa. Dia katakan, ya Allah, dahulu saya punya orang tua, yang mana orang tua tersebut saya selalu hormati dan banggakan mereka. Dan bahkan saya tidak pernah mendahulukan anak-anak saya dari orang tua saya. Pernah suatu malam aku membawakan susu jatah mereka untuk diminum oleh mereka. Ternyata aku dapati mereka sudah terlelap tidur, sedangkan anak-anak dan istriku sedang lapar, belum makan. Aku tidak mau memberikan makan untuk istri dan anak-anakku, sedangkan mereka sedang minta dan merengek, menunggu daripada orang tuaku agar bangun sendiri. Aku tunggu mereka sampai di pagi hari, sehingga pagi hari mereka terbangun dengan sendirinya. Kemudian aku berikan air tersebut atau susu tersebut kepada kedua orang tuaku. Barulah aku berikan kepada anak-anakku. Ya Allah, kalau seandainya amalan tersebut adalah amalan yang engkau ridhoi, maka bukakanlah batu tersebut agar pindah, agar tergeser dari tempat ini ya Allah. Diterima doa tersebut oleh Allah. Batu pun mulai bergeser sedikit lagi, tetapi belum full, belum bisa keluar. Terus gimana? Yang ketiga berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, dahulu aku pernah mempekerjakan beberapa orang untuk kerja kepadaku. Lalu ada satu orang dari mereka yang ketika aku ingin memberikan gaji dan upahnya kepada orang tersebut, ternyata orang tersebut sudah pergi terlebih dahulu, tidak menerima upah dan gajinya. Lalu aku jaga upah gaji tersebut. Aku belikan dengan upah tersebut suatu hewan-hewan yang bisa diternak. Dari hewan tersebut ternyata ternak tersebut menjadi banyak, menjadi hewan yang begitu banyak, bahkan ratusan dan ribuan dari ternak tersebut, dan aku pelihara dan jaga. Ketika sudah beberapa tahun kemudian,
Orang yang dahulu itu sebagai pegawai atau pekerja saya, dia datang kepadaku, dia mengatakan, mana upah saya yang dahulu saya kerja belum dapat upah, mana upah saya? Lalu aku mengatakan kepada orang tersebut, apakah engkau melihat hewan yang berada di lembah ini? Semua hewan ternak yang ada di lembah ini adalah milikmu, karena ini uang gajimu yang aku proses dan aku terus kembang biakan sampai menjadi sebanyak ini. Ambil sebanyak yang engkau mau. Apa yang dia lakukan? Ini orang benar-benar nggak tanggung-tanggung, diambil semuanya, nggak disisain walaupun satu. Dan orang ini dengan ikhlas, tulus, dia mengatakan, memang punya dia, saya hanya memeliharanya karena untuk menjaga harta dia, dan ini semua miliknya. Maka dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, apabila amal tersebut tulus dan dekat kepadamu ya Allah, dan diterima di sisimu ya Allah, maka lepaskan kami dari tempat ini, selamatkan kami ya Allah. Baru batu tersebut tergeser semuanya. Sebagian para ulama mengatakan, sebenarnya 3 amalan tersebut semuanya amalan yang luar biasa. Yang pertama, menjaga diri dari perbuatan zina padahal dia sudah mampu untuk melakukannya. Yang kedua, dia menghormati kedua orang tuanya. Dia tidak mendahulukan anak dan istrinya, tetapi dia sabar sampai orang tuanya makan terlebih dahulu, baru dia berikan kepada anak dan istrinya. Perbuatan yang mulia. Sedangkan yang terakhir ini perbuatannya mulia, dia jaga amanah tersebut. Tetapi kenapa? Karena berkat orang yang terakhir ini dia berdoa, baru Allah bukakan pintunya. Sebagian ulama mengatakan itu karena sulitnya yang namanya amanah. Amanah di sini, kalau yang pertama, yang kedua itu sabarnya hanya beberapa saat. Dia sabar sejenak, dia lari, dia pergi, sudah. Yang satu lagi sabar dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi untuk orang tuanya. Sedangkan yang ini dia sabar, dia pelihara, dia tahu, dia kerjakan, dia jaga, dia lihat tuh harta dari kecil sampai besar, dari sedikit sampai banyak, tetapi dia dengan amanatnya dia tetap memberikan harta tersebut untuk orang yang berhak atas harta tersebut. Maka dengan berkat orang yang menjaga amanat tersebut yang sudah diuji dengan waktu yang lama, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintunya untuk orang tersebut.